Kisah ini mengangkat kehidupan Iwan Sahab dan Rizal Sampurna, dua pemuda Indonesia yang merantau ke Kamboja dengan harapan memperbaiki nasib keluarga. Namun, di negeri asing, mereka justru terperangkap dalam sistem kerja eksploitatif yang perlahan menggerus tubuh dan jiwa. Kisah menjadi semakin gelap ketika terungkap bahwa keduanya menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional. Hingga akhirnya membuka mata kita akan kejamnya realitas pekerja migran dan bahayanya sindikat lintas negara. Hiduplah dua pemuda bernama Iwan Sahab dan Rizal Sampurna. Kemiskinan yang turun-temurun. Latar belakang mereka bukanlah kisah luar biasa, melainkan potret umum ribuan anak muda Indonesia yang lahir dari keluarga tani dengan harapan yang nyaris tak punya ruang tumbuh. Iwan adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang buruh tani musiman, ibunya mengolah tempe keliling setiap pagi. Rizal tak jauh berbeda, ia tinggal bersama nenek yang sudah renta sejak orang tuanya bercerai dan meninggalkannya. Lulus SMA pun sudah menjadi prestasi tersendiri. Bagi mereka, sebab sekolah seringkali berarti pengorbanan besar. Menjual hasil kebun, meminjam uang koperasi, bahkan menahan lapar. Tahun 2022, ketika pandemi baru saja reda dan ekonomi desa masih porak-poranda, keduanya bertemu seseorang yang disebut sebagai agen kerja luar negeri. Pria itu datang dengan pakaian rapi, mobil mewah, dan tawaran yang terdengar seperti mimpi. Kerja di Kamboja di perusahaan teknologi, katanya. Gajinya minimal 7 juta per bulan, tiket akomodasi semuanya ditanggung. Bagi Iwan dan Rizal, angka itu seperti cahaya terang di tengah lorong gelap. Mereka tak tahu persis di mana letak Kamboja, tetapi tak satu pun dari keduanya berani bertanya. Informasi dalam brosur pun minim, hanya menampilkan foto kantor modern dan senyum karyawan berpakaian seragam. Namun bagi keluarga mereka cukup satu kata, legal. Maka disepakati, Iwan dan Rizal akan berangkat. Sebuah keputusan yang diambil lebih karena keputusasaan daripada pertimbangan matang. Hari keberangkatan tiba, tangis dan haru mewarnai pelataran terminal bus. Ibu Iwan tak berhenti menggenggam tangan anaknya, menciuminya seolah tak ingin melepaskan. Jangan lupa sholat Wan, jangan lupakan ibumu di sini. Rizal lebih banyak diam, menatap sawah dan pegunungan yang mulai menguning, seolah ingin mengukirnya dalam ingatan terakhir. Mereka membawa ransel berisi pakaian, paspor, dan 1000 harapan. Malam itu, bus melaju meninggalkan desa. Di dalamnya 2 pemuda duduk berdampingan, menggenggam tiket ke masa depan yang belum mereka pahami. Mereka tak tahu bahwa jalan yang mereka anggap sebagai jembatan menuju kesejahteraan justru membawa mereka ke dalam jaringan kegelapan yang lebih dalam dari mimpi buruk manapun. Bab ini bukan sekadar permulaan cerita. Ia adalah cermin dari keputusan-keputusan sunyi yang diambil oleh ribuan anak muda Indonesia. Bukan karena pilihan, tetapi karena tidak adanya pilihan lain. Bandara Phnom Penh terlihat megah di mata Iwan dan Rizal. Deretan tulisan asing, wajah-wajah yang berbeda, dan suhu yang menusuk kelembapan tropis menyambut mereka dengan keasingan total. Bersama 6 pemuda lainnya dari Indonesia, mereka diarahkan oleh seorang pria Kamboja berjaket hitam. Bukan perwakilan resmi, bukan pegawai kantor, tapi seseorang yang hanya mengenalkan diri sebagai bos kecil. Tun alih-alih dibawa ke perusahaan teknologi seperti dijanjikan, mereka dijejalkan ke dalam sebuah minibus yang kacanya digelapkan. Perjalanan berlangsung hampir 3 jam, melewati jalan berlubang dan area hutan tanpa papan penunjuk. Ketika kendaraan akhirnya berhenti, yang menyambut mereka adalah gedung 3 lantai berpagar besi. Dijaga pria-pria berbadan besar dan bersenjata pentungan. Ini tempat kerja kalian. Jangan banyak tanya. Paspor, HP, dan dompet serahkan sekarang, ucap seseorang dengan bahasa Indonesia patah-patah. Protes kecil dari salah satu pemuda dibalas dengan tamparan keras di depan semua orang. Sunyi menyelimuti malam itu. Besoknya,
Mereka dipaksa bekerja di ruangan sempit penuh komputer. Pekerjaan mereka menipu, mengirim pesan palsu lewat media sosial, menyamar sebagai perempuan cantik atau investor asing, memancing orang asing dari Eropa dan Asia untuk mentransfer uang ke rekening sindikat. Setiap hari mereka harus mengirim minimal 300 pesan. Jika target tak tercapai, hukuman fisik menanti. Tak diberi makan, disuruh berdiri semalaman, atau lebih buruk, dipukuli dengan kabel listrik. Iwan mulai merasa gelisah. Ia mencoba bertanya pada seorang penjaga, kapan kami bisa keluar? Jawaban yang ia terima adalah tawa dingin dan satu kalimat singkat, kalian milik kami sekarang. Rizal yang sejak awal cenderung pendiam, mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan mental. Ia bicara sendiri saat malam, meracau tentang ibunya, dan beberapa kali mencoba melukai dirinya. Iwan mencoba menenangkan, tapi dirinya sendiri sudah tak lagi sanggup membedakan siang dan malam di tempat itu. Waktu seperti berhenti berjalan, hanya dihitung dari bunyi sirin shift kerja dan gelegar kemarahan penjaga. Hari-hari berikutnya hanya memperburuk keadaan. Satu persatu rekan mereka mulai menyerah. Ada yang mencoba kabur dan dipukuli sampai sekarat. Ada yang memilih diam dan menjadi seperti mesin. Iwan mulai mencatat tanggal-tanggal penting dalam pikirannya, bukan untuk mengenang, tapi untuk tidak kehilangan kendali atas kenyataan. Dalam satu malam yang singkat, mimpi tentang bekerja di perusahaan teknologi berubah menjadi neraka tersembunyi, yang tersembunyi di balik firewall dan dinding tembok. Bab ini bukan hanya menyingkap penderitaan fisik, tapi juga penghilangan identitas. Bagaimana seseorang bisa dikurung, bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikiran dan martabatnya. Iwan dan Rizal baru saja memasuki sistem yang lebih gelap daripada kemiskinan yang dulu mereka kenal. Sistem di mana manusia diubah menjadi alat, dan harapan menjadi alat tukar yang tak bernilai. 3 bulan telah berlalu sejak Iwan dan Rizal menginjakkan kaki di Kamboja. Dalam waktu sesingkat itu, hidup mereka telah berubah drastis. Tak hanya dari sisi fisik yang mulai kurus dan lusuh, tetapi juga dari batin yang terus tergerus ketakutan dan keputusasaan. Rizal adalah yang paling terpukul. Pribadinya yang dulu ceria perlahan menghilang, tergantikan oleh tatapan kosong dan bisikan-bisikan pelan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia beberapa kali ditemukan meringkuk di pojok ruangan. Memeluk lututnya, bibirnya bergetar menyebut nama neneknya. Pada malam-malam tertentu, ia memukul dinding dan menangis, seolah ingin mengingatkan dunia bahwa ia masih hidup, bahwa ia belum menyerah sepenuhnya. Iwan berusaha keras menjaga kewarasan. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari tempat itu adalah dengan akal. Dan pada suatu malam, ketika salah satu penjaga mabuk dan meninggalkan pintu ruang penyimpanan terbuka, Iwan mencuri ponsel usang yang tergeletak di atas meja. Ia tahu risikonya, tapi lebih takut pada keabadian penderitaan. Dengan tangan gemetar, ia membuka media sosial dan masuk ke akun lamanya. Ia hanya sempat mengirim 2 pesan sebelum suara langkah kaki memaksanya menutup kembali ponsel itu dan menyelipkannya di balik celana dalam. Pesan itu dikirim kepada adik perempuannya, ringkas, penuh kode dan kecemasan. Dek, kami disekap, Kamboja. Tolong cari bantuan. Jangan percaya agen itu. Jangan diam. Pagi harinya, Iwan dipanggil oleh penjaga. Seseorang telah mengetahui tindakannya. Ponsel ditemukan, dan tanpa banyak bicara, tubuh Iwan dihantam, hingga ia nyaris tak sadarkan diri. Darah mengalir dari pelipisnya, dan rasa sakit menjalar sampai ke tulang punggung. Namun di sela rasa perih itu, ia tahu satu hal pasti. Pesannya telah terkirim. Di Indonesia, pesan itu diterima oleh Ayu, adik Iwan, yang langsung menunjukkan isi pesan tersebut kepada ibunya. Mereka semula bingung dan menganggapnya mungkin keliru, tapi ada nada panik yang nyata dalam pesan itu. Cemiyu memutuskan mencari informasi secara daring, lalu menghubungi sebuah LSM yang fokus pada penyelamatan pekerja migran. Berita itu mulai bergerak perlahan, dari media lokal hingga jaringan aktivis.
Namun, upaya penyelamatan bukan perkara mudah. Lokasi Iwan dan Rizal tak diketahui pasti, dan sindikat di balik penyekapan mereka punya koneksi dalam. Pemerintah pun tak bisa bertindak gegabah tanpa data yang akurat. Di balik jeruji besi yang tak terlihat, Iwan dan Rizal tetap menjalani hari-hari mereka. Bagi mereka, setiap hari adalah pertempuran antara bertahan hidup atau kehilangan akal sehat. Tapi berbeda dari sebelumnya, kini ada secercah harapan yang tak sepenuhnya padam. Karena kata-kata yang dikirim Iwan malam itu telah menjadi suara kecil dari balik jeruji, suara yang mulai didengar dunia luar. Pagi itu, langit Kamboja tampak pucat. Di dalam gedung yang tak beralamat, Rizal terbaring di sudut ruangan, tubuhnya menggigil meski udara pengap menyelimuti lantai yang berdebu. Luka memar di pelipis, dan tangan kanannya sudah membiru. Ia nyaris, tak bergerak, napasnya pendek dan tidak teratur. Iwan memangku tubuh sahabatnya sambil berusaha menahan air mata. "Bangun Zal, kita belum selesai," bisiknya. Namun tak ada respons. Rizal tampak seperti kapal yang kehilangan sauh, terombang-ambing, dalam kehampaan yang tak dikenal. Setelah peristiwa pencurian ponsel, para penjaga menjadi lebih kejam. Mereka memasang kamera tambahan, memperketat jadwal kerja, dan menghukum siapapun yang dianggap lalai, tak peduli alasan atau kondisi fisiknya. Iwan dipaksa menandatangani selembar surat dalam bahasa asing yang tak ia pahami, di bawah ancaman akan membunuh Rizal jika ia menolak. Beberapa hari kemudian surat itu disampaikan ke Kedutaan Indonesia oleh perwakilan sindikat. Isinya adalah pernyataan bahwa Iwan datang ke Kamboja secara ilegal dan menolak bantuan pemulangan. Isu ini memicu kebingungan di pihak otoritas, bahkan keluarga Iwan sempat ragu. Benarkah putra mereka menolak pulang? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Di sisi lain, LSM yang dikontak oleh adik Iwan terus menggali informasi. Mereka bekerja sama dengan jaringan pekerja migran di Asia Tenggara, mencari pola yang sama, dan memang benar. Kasus ini bukan satu-satunya. Ada ratusan anak muda dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam yang mengalami hal serupa. Direkrut, dijanjikan pekerjaan, lalu dijadikan alat penipuan online. Beberapa bahkan tak pernah ditemukan lagi. Rizal semakin memburuk. Ia mulai muntah darah dan tak mampu makan. Dalam satu malam yang panjang, Iwan menyelimutinya dengan jaket tipis dan membacakan doa pelan-pelan. Seperti ibunya dulu membacakannya, kala kecil. "Kalau aku selamat, aku akan ceritakan semua ini, Zal, demi kamu, demi kita." Namun kenyataan seringkali tak berpihak pada harapan. Rizal menghembuskan napas terakhirnya pada subuh, hari ke-17 bulan itu. Tidak ada tangisan, tidak ada upacara. Tubuhnya dibawa keluar dalam kantong plastik hitam, lalu dimakamkan entah di mana, di tanah asing yang tak pernah ia kenali. Berita kematian Rizal baru sampai ke Indonesia 2 minggu kemudian, melalui jalur tidak resmi. Keluarganya menerima kabar itu dengan histeris. Neneknya pingsan dan tak sadarkan diri. Di media sosial, tagar "diselamatkan Iwan" mulai menyebar. Namun pihak berwenang masih belum mampu bertindak tegas karena tekanan diplomatik dan rumitnya data. Bagi Iwan, hari-hari setelah kematian Rizal menjadi lebih sunyi. Ia kini duduk sendirian di pojok ruangan, menatap kosong ke dinding yang dipenuhi coretan-coretan makian dalam berbagai bahasa. Luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka karena kehilangan itu tak pernah benar-benar pulih. Bab ini bukan sekadar cerita tentang kematian, tetapi tentang sistem yang membiarkan manusia mati dalam diam. Tentang bagaimana dunia yang sibuk mengejar kemajuan digital, lupa bahwa di balik layar komputer ada manusia yang tersiksa. Dan bahwa luka yang ditinggalkan tak pernah hanya berhenti pada satu tubuh yang gugur, melainkan menjalar ke banyak jiwa yang tertinggal. Sejak kepergian Rizal, hari-hari Iwan berjalan dalam kabut. Ia tidak lagi menghitung waktu, tidak lagi berharap pada apapun. Dalam benaknya hanya tersisa satu tujuan, bertahan cukup lama agar kebenaran keluar ke permukaan. Ia ingin dunia tahu
bahwa Rizal bukan mati karena sakit biasa, bukan karena kelalaian, tapi karena sistem yang membunuhnya perlahan, sistem yang dibungkus janji dan dibayar dengan nyawa. Namun perjuangan Iwan jauh dari mudah. Kondisi kesehatannya mulai memburuk. Luka dalam tubuhnya tak pernah benar-benar sembuh. Ia dipaksa kembali bekerja hanya 2 hari setelah pemakaman Rizal, di bawah tatapan dingin para penjaga yang memperlakukannya seperti alat rusak yang masih bisa dipakai. Di Indonesia, keluarga Rizal masih menunggu kepastian lokasi jenazah. Permintaan resmi untuk pemulangan ditolak dengan alasan administratif. Tidak ditemukan data keberadaan almarhum di Pusat Data Tenaga Kerja Luar Negeri. Begitu bunyi surat balasan dari otoritas. Nenek Rizal yang sudah terlalu tua untuk mengerti birokrasi, hanya duduk diam di beranda, menatap jalan sepi seolah menunggu cucunya pulang dengan senyum seperti dulu. Sementara itu, aktivis dari LSM yang membantu keluarga Iwan berhasil menelusuri jejak digital sindikat melalui jaringan dark web. Mereka menemukan data percakapan dan dokumen palsu, termasuk paspor para pekerja yang disita dan digunakan untuk pencucian uang lintas negara. Salah satu dokumen mencantumkan nama Rizal dengan status non-active deceased. Dengan bukti ini, mereka mengajukan petisi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mendesak intervensi langsung dari Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Respons pun datang. Tim kecil dikirim diam-diam bekerja sama dengan aparat lokal yang bersedia membantu. Tapi penyelamatan tidak bisa dilakukan terbuka. Lokasi harus tepat, risiko sangat tinggi, nyawa Iwan bisa jadi taruhan. Di tempat penahanan, Iwan menyadari gerak-gerik penjaga mulai berubah. Mereka lebih gelisah. Beberapa komputer dibongkar, kabel-kabel dipotong paksa. Ada bisik-bisik bahwa tempat itu akan dipindah. Sindikat mencium adanya ancaman, dan mereka tidak ingin kehilangan aset begitu saja. Suatu malam, Iwan dipanggil ke lantai atas. Di ruangan kosong yang hanya diterangi lampu redup, seorang pria berwajah asing menatapnya tajam. "Kamu yang kirim pesan itu, ya?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang lancar. Iwan tidak menjawab, hanya menunduk. Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata dingin, "Sayang, tapi kalau kamu masih hidup sampai lusa, kamu akan jadi masalah. Kami akan bereskan itu." Kalimat itu membekas seperti ukiran batu dalam dada Iwan. Ia tahu, waktunya hampir habis. Namun takdir terkadang datang lewat pintu yang paling tak terduga. Keesokan harinya, pukul 3.20 pagi, terdengar suara keras di luar. Suara kendaraan berat, langkah kaki, dan teriakan dalam bahasa Khmer. Listrik padam. Dalam kegelapan, Iwan hanya bisa memeluk dirinya, berharap bahwa akhir dari semua ini bukan kematian, tapi kebebasan. Bab ini menjadi titik klimaks dari perjuangan panjang, di mana kenyataan bertabrakan dengan kekejaman tersembunyi yang selama ini ditutupi dokumen dan jargon legalitas. Ia menyingkap satu kebenaran pahit, bahwa bagi sebagian orang, tanah asing bukanlah tempat bekerja, melainkan tempat dikuburkan secara diam-diam. Fajar belum menyingsing ketika pasukan dari kepolisian Kamboja, didampingi petugas perwakilan Indonesia dan LSM, berhasil mendobrak masuk ke kompleks penyekapan. Suara teriakan dalam berbagai bahasa memenuhi udara. Para penjaga melawan, tapi kalah jumlah dan kalah strategi. Dalam hitungan menit, bangunan itu menjadi lokasi penggerebekan yang disiarkan diam-diam oleh media internasional. Di antara puluhan korban yang diselamatkan, Iwan ditemukan terduduk lemas di bawah meja. Matanya bengkak, bibir pecah-pecah, tubuhnya nyaris tak bergerak. "Saya Iwan Sahab, dari Indonesia," katanya pelan seolah tak yakin apakah suara itu masih miliknya. Petugas segera membawanya ke rumah sakit. Di dalam ambulans ia sempat bertanya, "Rizal, sudah tahu orang tuanya?" Tak ada yang langsung menjawab. Kepulangan Iwan ke tanah air disambut haru. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wartawan, aktivis dan keluarga korban lainnya. Namun senyum yang ia berikan bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan luka yang terbuka.
Ia datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai saksi hidup dari tragedi yang terlalu sering disembunyikan di balik laporan resmi dan angka statistik. Beberapa hari setelah kepulangan itu, Iwan memilih berbicara. Di hadapan media, ia membeberkan semua sih dari cara perekrutan, penyekapan, hingga kematian Rizal. Ia menyebut nama-nama, lokasi, pola kerja sindikat. Kesaksiannya menjadi titik tolak pembongkaran jaringan perdagangan manusia lintas negara yang melibatkan puluhan agen palsu dari Indonesia hingga negara-negara Asia Tenggara. Namun keadilan tidak datang semudah yang dibayangkan. Banyak pelaku, utama yang masih buron. Beberapa aparat lokal di Kamboja terbukti terlibat, dan proses hukum mereka mandek di tengah jalan. Di Indonesia, Biro Agen Tenaga Kerja yang merekrut Iwan hanya dikenakan sanksi administratif. Tak satu pun petinggi yang dipenjara. Iwan mulai menulis. Bukan untuk menyembuhkan diri, karena luka itu, ia tahu, tidak bisa sembuh. Tapi agar masyarakat tidak lupa, ia berkeliling ke kampus, komunitas desa, dan pesantren, menceritakan kisahnya, memperingatkan generasi muda akan janji-janji pekerjaan di luar negeri yang terdengar indah tapi kosong. Kalau mereka menjanjikan gaji besar tanpa pengalaman, tanyakan, kenapa mereka butuh kita tapi tak pernah mau menunjukkan bukti? Katanya dalam satu diskusi publik, Nenek Rizal meninggal dunia 1 bulan setelah berita kepulangan Iwan. Ia tak sempat melihat cucunya dimakamkan. Lokasi pemakaman Rizal akhirnya ditemukan, namun dalam keadaan tak layak. Makam itu hanya ditandai batu kecil tanpa nama. Pemerintah Indonesia baru mengirim tim ziarah setahun kemudian. Iwan dalam satu wawancara terakhirnya pernah berkata, "Kami pergi bukan untuk kaya, hanya ingin hidup layak. Tapi kami pulang dalam peti atau dalam luka yang tidak akan pernah dipahami mereka yang tinggal di balik meja." Bab ini bukan sekadar akhir dari kisah, tapi awal dari kesadaran bahwa di balik keinginan mencari nafkah di negeri orang, tersembunyi sistem eksploitatif yang menanti, dan bahwa tidak semua gelap akan diakhiri dengan terang. Kadang, kita hanya diberi cukup cahaya untuk tahu betapa gelapnya dunia itu sebenarnya.